Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya di channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Namaku Rani. Aku ingin menceritakan kisah mengerikan yang dialami oleh almarhum sahabat dekatku. Dia adalah Putri. Kematian Putri meninggalkan banyak duka, sekaligus misteri yang membuat suasana desa kami menjadi mencekam. 10 tahun lalu Putri mendadak tewas dengan sebab yang tampak janggal. Ia terjatuh di kamar mandi dan seminggu setelahnya dinyatakan meninggal dunia. Putri adalah gadis yang sangat cantik di desa kami, bahkan menjadi kembang desa saat usianya masih belia. Meskipun ia masih duduk di bangku SMP, pesonanya sudah mampu membius seluruh pemuda desa. Aku berteman dengan Putri sejak kecil. Kami berjarak 1 tahun, tetapi selalu pergi bermain bersama-sama. Seakan-akan kami ini adalah gadis kembar yang tak terpisahkan. Namun di balik paras cantiknya, Putri adalah anak yang sangat ekstrovert. Ia sering menggoda lelaki yang lewat di depan kami hingga membuat mereka salah tingkah. Aku sendiri terkadang malu dengan tingkah laku Putri, tetapi karena aku sangat mengenalnya, aku hanya bisa memakluminya. Terkadang ada juga lelaki yang mencoba menggoda balik, tetapi Putri selalu menanggapinya dengan sikap genit yang menggemaskan. Setiap kali ada tontonan di desa, seperti acara dangdutan atau pesta rakyat yang lainnya, aku dan Putri tidak pernah absen datang. Kami bahkan datang lebih awal dan pulang sangat larut malam, hingga aku sering mendapatkan omelan dari orang tuaku. "Hei, anak perawan itu gak boleh pulang malam-malam loh nak," kata ibuku. Tapi berbeda dengan orang tua Putri, yang tidak pernah sekalipun memarahi Putri. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak dan ibunya Putri sudah lama berpisah sejak Putri berusia 5 tahun. Sebagai anak broken home, Putri tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia tumbuh menjadi anak yang sedikit nakal dan juga sangat labil. Bapak Putri sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak menyukai Putri. Setiap kali Putri menginap di rumah bapaknya, ia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ibu tirinya. Sementara sang bapak hanya diam membisu tanpa membela anaknya. Di sisi lain saat itu, ibunya lebih mementingkan karir sebagai sekretaris di sebuah perusahaan daripada mengurus Putri yang dianggapnya sudah besar. Tanpa didikan orang tua, Putri tidak tahu bagaimana menilai dan memilih sikap yang tepat. Setelah Putri mengalami haid pertamanya, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Saat itu Putri menolak banyak lelaki yang ingin mendekatinya. Aku yang tahu tentang kepercayaan desa merasa sangat khawatir. Karena menurut kepercayaan, darah haid pertama seorang gadis harus dijaga dengan baik-baik, tidak boleh sembarangan. Tapi sepertinya Putri tidak tahu. Atau mungkin Putri tidak peduli. Aku tidak berani menegurnya. Secara langsung saat itu, aku takut persahabatan kami rusak hanya karena masalah itu. Hingga suatu hari ketika aku bermain di rumah Putri, aku melihatnya membuang bekas pembalut haidnya dengan sembarangan, tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Aku pun langsung menegurnya saat itu. Putri, jangan buang bekas pembalut sembarangan loh. Nanti dijilat setan. Dan seharusnya saat kamu pertama kali haid, jangan bilang ke siapa-siapa loh, Pak Mali. Dengan santai Putri pun menjawab, "Tenang saja Ran,
gak bakal terjadi apa-apa kok. Lagian kalau ada setan haus, ya biarin aja lah. Emang gue pikirin, jawab Putri saat itu. Aku hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata untuk memperingatkannya lebih jauh. Namun malam-malam berikutnya hal mengerikan itu terjadi. Putri tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Kebetulan malam itu aku sedang menginap di rumahnya. Tubuh Putri panas dingin, matanya membelalak tanpa fokus, dan seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Aku yang ketakutan pun langsung berlari ke ibunya. Bu, ibu, Putri kejang-kejang bu, ibu, seruku dengan panik. Ibunya terkejut lalu bergegas ke kamar Putri. Kami menemukan Putri dalam keadaan yang lemas. Tubuhnya menggigil hebat dan tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatiku bertanya-tanya, apakah ini semua akibat darah haid yang ia sepelekan? Atau karena kebiasaannya menggoda dan juga mempermalukan laki-laki desa? Entahlah. Yang jelas kondisinya saat itu semakin memburuk. Tidak hanya tubuhnya yang sakit, tapi juga kulitnya yang mulai membusuk perlahan saat itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Ibunya segera membawanya ke rumah sakit. Tapi yang lebih aneh lagi, dokter tidak menemukan satupun penyakit serius dalam tubuh Putri. Bahkan penyakit kulit itu pun hanya dianggap alergi biasa. Di desa saat itu orang-orang mulai bergosip. Banyak yang percaya bahwa sakit Putri adalah kutukan dari lelaki-lelaki yang pernah ia permalukan. Salah satunya adalah Tony, seorang pemuda berusia 25 tahun yang sudah lama tergila-gila kepada Putri. Setelah ditolak mentah-mentah dan dipermalukan di depan banyak orang, Tony menjadi pendiam dan juga aneh. Ada desas-desus Tony pergi ke dukun untuk menaruh sakit pada tubuh Putri yang sakit, yang membuat tubuh Putri ini membusuk perlahan, menebar bau kematian di seluruh sudut rumahnya. Kini Putri yang terbaring di ranjang. Tubuhnya dipenuhi luka bernanah. Kulitnya mengelupas, matanya kosong menatap langit-langit kamar. Dan aku sebagai sahabatnya hanya bisa menangis dalam diam, menyaksikan satu persatu keindahan yang dulu melekat pada Putri kini telah lenyap, digantikan oleh aroma busuk kematian yang semakin hari semakin kuat. Tidak ada lagi senyuman nakalnya, tidak ada lagi tawa genitnya. Yang tersisa hanya tubuh rapuh yang perlahan-lahan direnggut oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Namun saat itu, aku bersama ibu dari Putri tidak pernah menyerah. Aku pun mencoba bilang kepada ibu Putri agar mereka ini bisa segera membawa Putri ke rumah sakit lagi, karena siapa tahu penyakit dari Putri ini bisa disembuhkan. Namun sampainya di sana, dokter pun hanya meresepkan obat-obatan sederhana untuk membantu proses penyembuhan Putri. Dengan sakit yang menurutku misterius dan juga serius, dokter itu hanya memberikan beberapa vitamin dan juga obat alergi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan hal tersebut. Aku pun kini memberikan saran kepada ibunya Putri agar membawa Putri ke orang pintar untuk diterawang tentang penyakit yang dideritanya saat ini. Ibunya Putri akhirnya menuruti perkataanku dan membawa Putri kepada salah satu orang pintar yang ada di desa. Orang pintar itu pun langsung menerawang Putri, dan saat itu pula wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Ia tampak begitu terkejut seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dengan suara berat orang pintar itu berkata bahwa jiwa Putri sedang didekap begitu erat oleh sosok genderuwo. Sosok itu sudah menjilat darah kehidupan Putri, membuat tubuh kecilnya ini terus-menerus kejang dan dilanda panas dingin yang tidak kunjung berhenti. Namun anehnya penyakit kulit yang diderita oleh Putri tidak ada kaitannya dengan genderuwo tersebut. Penyakit itu menurut orang pintar itu adalah kiriman dari seorang dukun yang telah menanamkan niat jahat kepada Putri. Orang pintar itu pun memberikan saran agar keluarga Putri segera mengadakan pengajian di rumahnya untuk melepaskan semua ikatan gaib tersebut. Tanpa menunggu lama, keluarga Putri pun mengikuti sarannya. Keesokan harinya pengajian dilaksanakan. Namun anehnya,
Kondisi putri ini masih tetap kritis, seolah tidak ada perubahan sedikit pun saat itu. Aku dan keluarga besar putri terus berdoa di dalam hati, berharap ada keajaiban yang datang setelah acara itu. Di tengah lantunan ayat-ayat suci, putri justru mengeluh kedinginan. Penyakit kulit yang dideritanya pun semakin parah, seolah menjalar lebih luas dari hari ke hari. Semua yang terjadi membuatku merenung. Mungkin ini semua adalah akibat dari kelalaian putri sendiri. Karena seringkali ia menjadi pribadi yang mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain, hingga akhirnya terjerumus ke dalam bahaya yang tak kasat mata. Saat itu putri masih sadar, namun ia tak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat pasi. Dingin sekali, keluh putri dengan suara serak. Aku mendekatinya dengan penuh iba saat itu. Putri, kamu mau minum teh hangat? Aku buatin dulu ya, tawarku dengan pelan. Putri mengangguk lemas sebagai tanda setuju. Aku pun merasa sedikit lega karena setidaknya putri masih mau merespon. Aku bergegas menuju dapur untuk membuatkan teh. Namun saat aku menyalakan kompor, aku mendengar suara lirih, seperti tangisan seorang anak kecil di sudut dapur. Aku diam membeku, suara itu terdengar semakin jelas, penuh rasa sakit dan juga putus asa. Aku tahu bahwa itu bukan suara putri. Ada sesuatu yang lain di sini, sesuatu yang belum pergi dari tubuh putri. Dengan gemetar, aku pun berusaha mengabaikan suara itu dan kembali fokus membuatkan teh. Namun tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka yang sedang menangis menatapku. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai menggerogoti pikiranku. Sosok itu hanya berdiri diam, namun matanya seolah memohon, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Aku pun memberanikan diri mendekat ke arah putri untuk menanyakan banyak hal. Namun begitu aku melangkah, suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tolong aku, Ran. Tolong aku. Aku menoleh cepat dan di situ, tepat di hadapanku, sosok yang mirip putri pun berdiri sambil merintih kesakitan. Aku tersentak sebab aku tahu putri saat ini sedang tergeletak lemah di atas kasur. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Lanjut sosok itu. Suaranya lirih namun menghantui. Kamu siapa? Kamu bukan putri? Seruku sambil perlahan mendekat. Namun saat aku hendak benar-benar mendekat, sosok itu mendadak sirna, lenyap begitu saja di udara. Aku terdiam, nafasku tercekat, tubuhku kaku. Dengan tangan gemetar, aku pun mempercepat membuat teh dan segera berlari menuju kamar putri. Di saat aku sampai, putri masih tergeletak di tempat tidurnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya damai dalam tidurnya, tidak menunjukkan tanda-tanda aneh sedikit pun. Aku menatapnya lama, kebingungan. Jika putri berada di sini selama ini, lalu siapa yang tadi memanggilku di dapur? Aku bergumam pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang dilanda ketakutan. Aku menarik nafas panjang dan perlahan mengembuskannya, berharap semua ini hanya ilusi belaka. Dan ketika waktu pengajian tiba, semua warga telah duduk rapi di tempat masing-masing. Ayat-ayat suci Al-Quran mulai dikumandangkan, memenuhi ruangan dengan suasana sakral. Awalnya putri tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya berbaring diam, matanya terpejam. Namun ketika Pak Ustadz mulai membacakan dalil-dalil yang erat kaitannya dengan ruqyah, putri mulai bereaksi. Tubuhnya menggeliat hebat, mulutnya bergumam tak jelas. Aku pun langsung memanggil dokter terdekat untuk memeriksa kondisinya. Dan menurut dokter, penyakit yang diderita putri sudahlah sangat parah, seolah tubuhnya ini digerogoti dari dalam. Namun bagi orang-orang yang memiliki kelebihan khusus, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa saat itu putri sedang didekap erat oleh sosok genderuwo yang tidak mau melepaskannya. Meski doa-doa telah dipanjatkan,
Meski ruqyah telah dilakukan, namun hasilnya tetaplah tidak signifikan. Kondisi putri semakin hari semakin drop. Tubuhnya semakin lemah, nafasnya semakin berat. Berbagai jalan pengobatan telah ditempuh, namun tak ada satupun yang berhasil. Aku berusaha menguatkan putri dengan kata-kata, juga mencoba memupakkan harapan di dalam dirinya. Putri, kamu pasti sembuh putri. Kamu kuat. Ucapku berkali-kali, namun jawaban putri selalu menggelisahkan. Ran, aku gak apa-apa kok Ran. Aku gak sakit. Ucapnya dengan mata kosong, seolah berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Ia hanya menjagaku Ran. Aku bergidik saat itu. Siapa yang menjagamu putri? Tanyaku, berusaha menahan ketakutan. Namun putri hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak seperti biasanya, senyum yang dingin jauh dari kehidupan. Aku pun semakin ketakutan saat putri terus memberikan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, seolah dirinya sudah bukan lagi putri yang aku kenal. Seolah-olah putri ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh makhluk gaib yang bersarang dalam dirinya dan perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya. Suatu malam saat putri ingin beranjak ke kamar mandi seorang diri untuk membuang hajat. Namun sampainya di sana terdengar suara keras, seakan ada benda besar yang jatuh menghantam lantai. Saat kami bergegas memeriksa, pemandangan mengerikan terjadi di depan mata. Putri tergeletak tak sadarkan diri di lantai kamar mandi. Tubuhnya tampak kaku dan juga dingin. Aku yang hampir setiap hari menjenguk putri benar-benar syok saat melihat kondisinya saat itu. Ibunya segera memanggil seorang dokter untuk datang ke rumah. Sampainya dokter itu, ia pun langsung memeriksa tubuh lemah putri. Dengan raut wajah serius, dokter memberitahukan bahwa terdapat banyak penyumbatan darah di otak putri. Itulah penyebab putri jatuh koma usai terjatuh tadi. Aku dan ibu putri pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Meski sudah berada di bawah perawatan, putri tetap belum sadarkan diri. Dokter pun menegaskan bahwa putri dalam keadaan koma. Aku dan ibu putri benar-benar terpukul. Tak pernah terbayang anak seusia putri baru 14 tahun harus menghadapi takdir sekelam ini. Selama putri dirawat, aku hampir selalu berada di rumah sakit bersama ibunya. Aku menghabiskan waktu luangku untuk menemaninya, menunggu dan berharap keajaiban akan datang. Karena itulah, aku begitu memahami setiap perkembangan kesehatan putri, setiap denyut kecil perubahan yang terjadi. Suatu malam aku mengusulkan kepada ibu putri untuk memanggil seorang orang pintar, seorang yang paham dunia spiritual, agar bisa membaca lebih jauh tentang apa yang sebenarnya menimpa putri. Setelah dipertimbangkan, ibu putri pun akhirnya setuju saat itu. Saat orang pintar itu datang dan melakukan penerawangan, suasana menjadi mencekam. Ia menarik nafas panjang sebelum berkata bahwa jiwa putri sudah berganti dengan sosok lain. Sosok makhluk halus yang saat ini menempati raganya adalah genderuwo. Lebih mengerikannya lagi, menurut orang pintar itu, jiwa asli putri telah dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh dan juga gelap, dan tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Jiwa putri telah terperangkap, tertutup oleh bangsa genderuwo. Aku dan ibu putri hanya bisa menangis dalam keputusasaan. Kami sudah berusaha sekuat tenaga agar putri bisa tertahan. Dari mulai mengobati kejang-kejangnya, menurunkan panas dinginnya, hingga menjaga harapannya tetap menyala. Namun seminggu kemudian, putri mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar kematian putri mengguncang seluruh desa. Saat itu aku berada di samping jasad putri, mendampingi ibu putri yang terus menangis tanpa henti. Hati ini terasa hancur, terlebih mengingat semua yang terjadi berawal dari kesalahan kecil putri sendiri. Membuang darah haid pertamanya sembarangan hingga dijilat oleh makhluk itu, serta sikapnya yang sering menolak lelaki dengan ucapan kasar. Dan dari kejadian putri, aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga berkata. Saat jenazah putri dibawa ke liang lahat, mataku tak sengaja menangkap pemandangan yang membuat darahku membeku.
Di salah satu jalan yang dilewati iringan jenazah, aku melihat sosok putri menangis, didekap erat oleh sosok besar berbulu hitam pekat. Genderuwo itu, aku gemetar ketakutan. Aku yakin putri pergi dalam keadaan tidak tenang. Setelah pemakaman selesai, desas-desus pun segera merebak. Orang-orang membicarakan tentang penyebab kematian putri, tentang kenakalannya, tentang kecantikannya, dan juga tentang semua hal yang dulu berkaitan dengannya. Keesokan harinya, kabar buruk pun kembali terdengar. Kuburan putri ditemukan dalam keadaan berantakan, hanya 1 malam setelah pemakaman. Menurut warga, ada yang melakukan tindakan keji terhadap makam putri. Ada yang mengambil tali pocongnya, bahkan ada juga yang mengambil darah perawannya untuk ritual terlarang. Di desa ini, banyak orang yang masih melakukan ritual-ritual busuk demi kekayaan dan juga untuk menaklukkan lawan jenis, ucap salah satu warga dengan nada jijik. Aku yang mendengar pembicaraan itu pun hanya bisa diam, shock. Apa mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang tega berbuat seperti itu? Rasanya tidak masuk akal. Namun dengan semua kejadian yang aneh terjadi, semuanya terasa mungkin. Aku pulang ke rumah dengan perasaan tak menentu. Di kamar aku hanya bisa menangis dan merenungi semua kejadian tragis yang menimpa sahabatku itu. Setelah kematian putri, aku menjadi jauh lebih pendiam. Aku lebih sering mengurung diri di kamar daripada keluar rumah. Kehilangan sosok sahabat yang selalu setia membuatku benar-benar merasa kosong. Putri meskipun dikenal nakal, tidak pernah sekalipun ia mengecewakanku. Ia selalu berbagi banyak hal denganku, mempercayai semua rahasianya kepadaku. Malam itu pun dalam keputusasaan, aku memilih tidur lebih awal. Dalam tidurku aku bermimpi, mimpi yang terasa begitu nyata. Aku melihat putri duduk termenung di depan makamnya sendiri. Wajahnya murung, matanya kosong. Ia tampak seperti seorang yang belum mampu menerima kenyataan bahwa dirinya telah tiada. Perlahan aku mendekatinya. Kenapa kamu murung seperti itu, Put? Tanyaku dengan suara gemetar. Putri menoleh, matanya sembab saat itu. Apa aku benar-benar sudah meninggal, Ran? Tanyanya dengan pilu. Meski tanpa suara, aku pun mengangguk. Aku menyesal, Ran, telah mengabaikan semuanya. Andai waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah abai dengan diriku sendiri, Ran. Aku menatapnya penuh rasa iba saat itu. Tidak apa-apa. Putri menatapku dengan penuh harap. Bolehkah aku minta tolong kepadamu, Ran? Tentu, Put. Dengan sangat senang hati, jawabku. Aku ingin mati dengan tenang, Ran. Datanglah besok malam, tepat pukul 11. Maka semuanya akan nampak jelas. Tapi apa tidak ada cara lain? Tanya aku dengan ragu. Tidak ada, Ran. Tidak ada, jawab Putri dengan tegas. Aku terdiam kebingungan. Satu sisi aku ingin membantu sahabatku, namun di sisi lain ada rasa takut yang mencekamku. Namun aku sadar Putri telah cukup menderita sebelum ajal menjemputnya. Aku tidak tega membiarkannya terus tersiksa, bahkan setelah kematiannya. Setelah aku mendapatkan jawaban-jawaban dari mimpiku, sepertinya aku ingin menolong sekali sahabatku itu. Dan setelah aku mengalami mimpi itu, aku yang ingin sekali. Aku terus memikirkannya. Saat aku sedang termenung, aku tersadar bahwa Putri sudah tidak lagi terlihat. Entah ia pergi kemana, aku tidak tahu arah kakinya. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, aku merasa ada sosok tinggi besar yang mengikutiku dari arah belakang. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku gemetar hebat dan rasa takut mencengkeram setiap langkahku. Hingga akhirnya, aku merasakan tangan dingin yang kasar mendarat di pundakku.
"Roni, siapa kamu?" Gumamku tergesa-gesa tanpa berani menoleh ke belakang. Dengan nafas tersenggal, aku akhirnya memberanikan diri untuk menoleh. Di sana berdiri sosok genderuwo dengan tinggi besar, dengan mata merah membara menatapku. Aku pun berlari sekuat tenaga tersandung terjatuh dan berusaha bangkit meski tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Meski begitu, rasa ngeri itu terlalu nyata. Aku sadar ini bukan mimpi biasa. Semua terasa sangat nyata, membuatku bertanya-tanya apakah ini sebuah pertanda atau hanya ulah setan yang ingin menyesatkanku. Dengan langkah berat dan juga dada berdebar, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada ibuku. Aku berharap ibu bisa membantuku mencari jalan keluar agar aku tidak salah langkah. Saat mendengar ceritaku, ibu terlihat sangat terkejut. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ia hampir tidak percaya dengan kisahku tentang arwah putri yang datang di dalam mimpiku, memohon agar aku mengembalikan tali pocong dan juga darah perawannya ke dalam kuburnya. Ibu mengatakan bahwa kejadian hilangnya tali pocong perawan bukanlah sesuatu yang baru di desa ini. Sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa. Ada beberapa orang yang melakukan pesugihan dengan cara keji semacam itu. Aku menelan ludah, merasakan ketakutan yang makin mencengkeram. "Lalu Bu, biasanya apa yang dilakukan warga Bu untuk menyelesaikan persoalan ini?" tanyaku. Suaraku bergetar, ibu menarik nafas panjang. "Tidak pernah ada yang berani menyelesaikannya. Kalaupun ada, biasanya mereka hanya diam dan membiarkan waktu menghapus semuanya, Ran. Tapi Bu, kalau ini dibiarkan, Putri akan terus mengantuiku Bu. Bahkan mungkin warga lain juga," ucapku dengan panik. "Itu hanya akan terjadi di minggu-minggu pertama. Setelah itu, biasanya arwah itu akan hilang sendiri. Sudah, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Biarkan saja. Ini di luar kendalimu." Aku terdiam membeku saat itu. Hatiku bergejolak, aku tidak habis pikir. Bagaimana orang-orang bisa setega itu membiarkan arwah perawan yang malang itu terus-menerus menderita. "Putri, aku tidak ingin Putri terus tersiksa seperti ini." Keesokan harinya, aku pun memberanikan diri untuk pergi ke kuburan Putri. Tepat ketika jam 11 malam, aku sudah bersiap. Aku tahu, apapun bisa terjadi malam ini. Aku pamit kepada ibu membawa perlengkapan seadanya. Ponsel untuk merekam, senter untuk penerangan dan juga Al-Quran untuk pegangan. Dengan hati berdebar, aku melangkah menuju pemakaman desa. Udahlah malam begitu menusuk, bulan tampak bersembunyi di balik awan, membuat segalanya semakin suram. Meskipun aku berjalan seorang diri, aku merasa ada langkah lain yang mengikutiku. Bayangan-bayangan yang mengintai dari balik gelap. Dan saat tiba di makam Putri, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada aktivitas aneh di sana. Beberapa pemuda sedang membongkar makam Putri. Aku bersembunyi di balik pohon menahan nafas. Mereka menggali dengan cepat, seolah-olah sudah terbiasa melakukannya. Aku tidak berani mendekat saat itu, hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Dengan ngeri, aku melihat salah satu dari mereka mengambil tali pocong lain milik Putri, lalu mengambil sesuatu yang tampak seperti darah dari tubuh yang sudah mulai membusuk. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka pun pergi. Namun alih-alih pulang ke rumah, mereka justru menuju sebuah gubuk reot tak jauh dari makam. Aku mengikuti mereka dalam diam. Hatiku berdegup dengan kencang, keringat dingin membasahi tubuhku. Dan dalam remang-remang malam, aku mulai mengenali wajah mereka, Tony dan Ari. Tony adalah orang yang pernah aku dengar memiliki dendam kepada Putri. Sementara Ari meskipun dikenal kaya raya, dia adalah sosok yang jarang bergaul dengan warga desa. Mereka masuk ke dalam gubuk. Di sana sudah ada seorang dukun tua dengan wajah penuh keriput menunggu mereka.
Di hadapannya berbagai sesaji dan benda-benda aneh telah disiapkan. Aku mendekat sedikit, cukup untuk mendengar percakapan mereka. "Kami sudah berhasil mendapatkannya lagi, Ki," kata Tony dengan suara pelan. "Bagus, letakkan di atas sajian itu, lalu kita mulai ritualnya," balas sang dukun dengan suara serak saat itu. "Terus Ki, apakah aku bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya?" tanya Ari dengan penuh harap. "Tentu saja bisa toh. Semua usahamu akan berjalan lancar. Kamu akan menjadi orang terkaya di desa ini. Karena darah perawan dan dari pocong perawan memiliki kekuatan magis yang luar biasa," jawab dukun itu. Aku merasa darahku mendidih mendengar itu. Demi kekayaan dunia, mereka tega melakukan pemujaan setan seperti ini. Sementara arwah putri harus menderita dalam kesakitan yang abadi. Sungguh, dasar manusia-manusia biadab. Di tengah ritual yang telah dijalankan sang dukun, sosok itu menampakkan diri, menantang dengan aura yang menggetarkan udara malam. Teriakan amarah dari arwah putri menggema, memaksa sang dukun untuk menghentikan ritualnya. Dukun itu meski berhadapan langsung dengan sosok arwah, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ianya tersenyum miring seolah menyimpan sesuatu yang lebih menyeramkan daripada sekadar kemunculan arwah penasaran. Arwah putri menatap tajam ke arah sang dukun, lalu perlahan-lahan wujudnya menghilang di telan kegelapan, meninggalkan Tony dan Ari yang terdiam kaku di tempat. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan. Dengan rasa penasaran yang membuncah, kenapa arwah putri pergi begitu saja? Apa yang ia cari belum juga didapatkan? Pasti ada alasan besar di balik kepergiannya yang tiba-tiba. Malam itu pun, aku pulang dengan perasaan waspada. Aku tahu sang dukun bukanlah orang sembarangan. Dengan jimat yang telah disatukan dengan darah perawan milik putri, kekuatannya tak akan mudah ditaklukkan. Keesokan malamnya, teror itu pun benar-benar dimulai. Arwah putri mulai menunjukkan wujudnya kepada warga desa. Orang pertama yang melihatnya adalah Pak Aziz, pedagang nasi goreng yang biasa mangkal di dekat balai desa saat itu. Malam itu Pak Aziz yang sibuk menyiapkan lapaknya. Tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundaknya. "Pak, pesan nasi goreng 1 porsi ya Pak," ucap suara perempuan lembut di belakangnya. Tanpa menoleh, Pak Aziz pun menjawab, "Iya Neng, Bapak buatkan dulu ya." Ia merasa senang, pikirannya pun itu pelanggan pertama malam itu. Setelah nasi goreng selesai dibuat, Pak Aziz menoleh untuk menyerahkan pesanan. Namun pandangannya membeku. Perempuan itu berdiri mematung. Gaunnya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Dan hal yang paling membuat bulu kuduk Pak Aziz berdiri, kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuh Pak Aziz pun langsung gemetar dengan hebat saat itu. Kamu siapa?" gumamnya dengan lirih. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu dengan suara serak ia berkata, "Kembalikan milik saya." Saat itu Pak Aziz sadar siapa yang berdiri di hadapannya. Putri!" teriaknya histeris tanpa pikir panjang. Pak Aziz pun lari terbirit-birit meninggalkan gerobak nasi gorengnya. Beberapa warga yang sedang ronda di pos kamling pun terkejut melihatnya. Nafas Pak Aziz memburu, keringat mengucur deras di wajahnya saat itu. "Pak Aziz, kenapa toh? Kok takutan gitu?" Ada arwah putri Pak." "Hah? Mana mungkin Pak Aziz? Orang sudah meninggal kok nongol?" sanggah salah satu dari mereka. Tapi saya lihat sendiri Pak. Dia ada di samping gerobak saya," bentak Pak Aziz, matanya liar, penuh ketakutan. Karena merasa tak dipercaya, Pak Aziz memilih bergegas pulang, meninggalkan warga yang kini mulai berbisik-bisik penuh kecemasan. Kejadian itu menyebar cepat ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada pula yang menganggapnya bualan orang ketakutan. Tapi tidak lama kemudian, kejadian serupa mulai terjadi. Satu persatu warga mengalami perjumpaan dengan arwah putri.
Teror itu semakin menjadi-jadi, mencengkram setiap sudut desa dengan ketakutan yang membekukan. Aku yang mendengar semua kejadian itu merasa resah. Aku tahu, ini semua belum selesai. Masih ada yang belum dikembalikan. Masih ada dendam yang belum terbalaskan. Aku memutuskan untuk mengungkap semuanya saat aku berbicara dengan beberapa warga tentang kejadian arwah Putri. Tiba-tiba Ibu Putri datang. Wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya bergetar menahan pilu. "Tolong, biarkan anak saya tenang," ucapnya terseduh. "Iya Bu, saya yakin jika permintaan Putri terpenuhi, ia akan tenang Bu. Saya juga punya bukti Bu. Saya tahu siapa yang sudah mengganggu Putri," jawabku dengan lembut. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar sebuah video. Di layar tampak Tony dan Ari bersama sang dukun tengah melakukan ritual terlarang menggunakan tali pocong dan juga darah dari tubuh Putri. Wajah Ibu Putri memucat. Tangisnya pecah lebih keras. Ia pun segera berdiri, bertekad mencari keberadaan Tony dan juga Ari yang menurut rumor telah kabur meninggalkan desa. "Ibu tidak akan membiarkan anak ibu menjadi tumbal mereka," isaknya dengan marah. Aku menggenggam tangannya dengan erat. "Bu, bagaimana kalau kita adakan pengajian untuk Putri Bu? Kita minta bantuan Tuhan supaya Putri bisa diberikan ketenangan Bu," usulku. "Tapi kalau mereka tidak ditemukan, Rani akan mencari mereka Bu. Saya janji," kataku dengan mantap. Ibu Putri menatapku dalam-dalam, mencari kebenaran di mataku, lalu mengangguk dengan perlahan. "Baiklah, besok malam kita adakan pengajian di rumah ya." Malam berikutnya rumah Putri penuh sesak. Lantunan ayat suci bergema di setiap sudut, seolah memanggil kedamaian untuk arwah Putri. Aku dan Ibu Putri duduk berdampingan melafalkan doa dengan sepenuh hati. Di tengah suasana hening itu, aku mendengar suara tangisan pelan dari arah kamar Putri. Rasa penasaran menggiringku untuk meminta izin kepada ibunya. "Bu, apa boleh Rani melihat kamar Putri? Rani rindu sekali Bu," pintaku. Ibu Putri menatapku sejenak lalu tersenyum dengan getir. "Boleh Nak, tapi jangan ubah apapun di dalam kamar ya." Aku mengangguk saat itu. Perlahan aku melangkah menuju kamar Putri. Pintu kamar itu tak dikunci, aku pun mendorongnya perlahan dan masuk. Aroma wangi samar menyeruak di udara. Aku duduk di atas ranjang Putri memandangi setiap sudut kamar yang penuh kenangan. Tanpa sadar saat itu air mataku pun mengalir. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang. Aku membuka mata di sampingku tepat. Putri duduk dengan wajah sendu. Gaunnya putih bersih, matanya berbinar menahan rindu. "Rani, aku sangat rindu kamu," bisiknya dengan lirih. Aku terpaku, mulutku membeku. Tubuhku terasa berat saat itu. Hanya air mata yang mengalir deras di pipiku. Dengan gemetar aku pun mencoba mengatur nafasku dan memberanikan diri untuk bersuara. "Putri, maafkan aku Put. Aku belum bisa menemukan dua hal yang kamu butuhkan." "Tidak apa-apa Rani. Aku sendiri yang akan mencari mereka dan akan membunuh mereka." Suara Putri terdengar datar, namun ada kedaran mengerikan di dalamnya. Aku menatapnya, berusaha menahan rasa takut yang menggelayut di hatiku. "Putri, apa kamu baik-baik saja?" Putri tidak menjawab. Ia hanya tersenyum pahit lalu perlahan sosoknya memudar, meninggalkan ruangan yang kini terasa lebih dingin dan sunyi dari sebelumnya. Kini singkat cerita, arwah Putri kini semakin marah atas perginya Tony maupun Ari. Ia pun kemudian mencari keberadaan mereka bersama dukun yang sebelumnya membantunya. Di malam itu, tepat malam Jumat, Tony, Ari, dan sang dukun berada di sebuah alat. Entah di mana, di tengah alas yang sunyi, dikejar amarah yang membara dari arwah. Ari melarikan diri namun tersungkur di atas tanah. Nafasnya tercekat dalam kepanikan. Sementara itu, Tony dan Ari hanya berdiri ketakutan di belakang sang dukun. Mereka tidak berani bergerak tak berselang lama.
Genderuwo yang selama ini singgah di tubuh putri, ia muncul dari balik kegelapan, membantu tuanya. Sang dukun kini harus berhadapan dengan arwah putri dan juga makhluk buas di belakangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Sang dukun mencoba membacakan mantra-mantra kuno yang diyakininya mampu menaklukkan keganasan arwah putri dan juga sang genderuwo. Namun sayang kata-kata yang ia ucapkan tidak mampu membendung kebengisan mereka. Arwah putri dan genderuwo itu menyerang balik. Sang dukun terpental jauh. Tubuhnya membentur keras batang pohon tua di alas tersebut. Suara retak dari tubuhnya terdengar mengerikan di antara pakikan burung hantu. Darah mengalir deras dari hidung sang dukun. Wajahnya memucat, namun ia masih bernafas. Tony dan Ari panik. Mereka mencoba membantu sang dukun untuk bangkit. Mbak gak apa-apa kan? Tanya Tony dengan suara bergetar, menggujang bau sang dukun. Bantu saya, serang mereka. Tapi gimana caranya, Ki? Saya nggak bisa. Pukul mereka, pakai apapun terserah kalian. Iya, Ki, akan kami coba. Tapi saya takut. Aduh, gue juga takut, Ton. Udah, kita serang saja. Aku lawan putri, kamu lawan genderuwo itu. Dengan gemetar, Tony dan Ari mencari sebuah kayu untuk memukulnya. Mereka mengumpulkan keberanian seadanya, lalu menyerang arwah putri dan genderuwo dengan kayu-kayu itu. Namun sia-sia. Amarah putri kian membara. Ia melayangkan serangan balik menghantam tubuh Tony dan Ari, hingga keduanya terhempas keras ke tanah, bersanding dengan sang dukun yang terkapar tak berdaya. Sang dukun berusaha bangkit sekali lagi, mengerahkan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Namun sia-sia. Semua serangan itu seakan tak berarti. Di tengah kegelapan dan juga keputusasaan itu, aku datang. Aku melangkah perlahan menghampiri arwah putri. Aku tahu keberadaan mereka, sebab aku selalu mengikuti pergerakan arwah putri dari jauh. Putri adalah sahabat dekatku dan aku tidak ingin melihatnya terus-menerus menderita. Dengan cepat aku pun mengambil kalung yang berisi darah putri serta 2 tali congklak yang tergantung di pakaian sang dukun. Putri, apa yang kamu mau sudah ada di tanganku, Putri. Aku janji, aku akan menguburkan ini segera di liang lahatmu, agar kamu bisa tenang di sana. Arwah putri menatapku. Tatapannya yang semula penuh amarah pun perlahan melembut. Rani, terima kasih ya Ran. Aku sangat beruntung memilikimu. Dengan tergesa aku membawa kedua benda itu menuju kuburan putri. Malam semakin larut, kegelapan semakin menyelimuti seluruh alas, dan hanya desir angin serta suara langkahku yang terdengar. Meski ketakutan hampir melumpuhkanku, aku bertahan, menguatkan diri demi sahabatku. Singkatnya begitu benda-benda itu terkubur, terdengar desir lembut, seolah angin mengembuskan salam perpisahan. Perlahan aku pun melihat sosok arwah putri tersenyum damai bersama genderuwo yang menghilang bersama bayangan malam. Ketenangan pun menyelimuti alas itu, membawa kelegaan yang mendalam di dalam hatiku. Akhirnya, arwah putri tidak lagi menjadi arwah penasaran. Kisah pelik yang dialami putri mengejarkanku banyak hal, tentang pentingnya menjaga ucapan, tentang betapa berharganya sikap saling menghormati, dan tentang bagaimana sesuatu yang sederhana seperti membuang pembalut bisa membawa bencana tak dilakukan dengan benar. Kini aku pun berjalan dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat kepada yang tak kasat mata. Cerita pun berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Oh ya, bagi kalian yang jika punya cerita baru ataupun cerita-cerita yang ada, bisa kalian bagikan kepada saya untuk diceritakan nantinya. Oke, terima kasih, dan saya mengingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Akhir kata dari Kang Restu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.